seseorang sudah terbiasa, terlatih dalam latihan-latihan ini, seseorang terlatih di dalam kemoralan, di dalam indria sangwara, di dalam rasa puas, di dalam batin yang senantiasa terjaga, dan juga seseorang terlatih di dalam sati sampajanya, hidupnya penuh perhatian dan kebijaksanaan. Nah, baru Sang Buddha mengarahkan kepada siswa beliau, para siswa beliau, untuk cobalah pergi ke hutan, atau pergi ke bawah pohon, ke pangkal pohon, pergi ke tempat kosong, atau ke lembah gunung, ke gua, atau ke kuburan, atau mencari tempat gubuk, membuat gubuk terbuat dari jerami, dan di sana, ini penting, mempraktikkan niwarana pahana, yaitu melenyapkan 5 rintangan batin yang kita sudah berbicara. Nah, baru mengupayakan untuk melenyapkan 5 rintangan batin. Dan ini akan lebih mudah. Karena apa? Karena dari awal sudah dilatih batinnya, kemoralannya, pengendalian indranya, sehingga ketika mengatasi 5 rintangan batin, itu akan jauh lebih mudah. Nah, 5 rintangan batin itu tidak lain adalah yaitu melenyapkan kama canda, ya, keinginan-keinginan berkenaan dengan kenikmatan indera, dan itu akan lebih mudah. Kenapa? Seseorang sudah punya indria sangwara, batinnya selalu puas, batinnya selalu terjaga, dia penuh perhatian dalam hidupnya, maka kesenangan indera tidak akan begitu banyak, katakan, menguasai pikirannya dan mudah dilenyapkan. Yang kedua adalah melenyapkan vyapada, kebencian, ketidaksukaan. Batin yang tenang karena pengendalian indera, karena kemoralan, karena rasa puas, maka kebencian juga tidak akan mudah menguasai. Yang ketiga adalah tinamida, melenyapkan kemalasan dan juga rasa ngantuk. Karena batin seseorang itu terkendali, senantiasa terjaga, penuh kewaspadaan, penuh perhatian, maka memungkinkan seseorang untuk tidak begitu banyak yaitu terseret oleh kemalasan ataupun ngantuk, dan itu mudah untuk dilenyapkan. Nah, yang keempat adalah kegelisahan, kekhawatiran juga sama, yaitu batin yang gelisah, yang khawatir juga tidak akan begitu banyak menguasai karena sudah melatih batinnya sepanjang yaitu tindak tanduk dan ucapannya. Dan yang kelima adalah keraguan-raguannya, seseorang yang hidupnya senantiasa waspada, penuh kebijaksanaan, keraguan juga tidak akan begitu banyak menguasai pikirannya, sehingga mudah untuk dilenyapkan. 5 rintangan batin ini dilenyapkan, baru kemudian seseorang masuk ke jana pertama, masuk ke jana kedua, jana ketiga, dan juga masuk ke jana keempat. Nah, ini adalah jalan yang telah dipaparkan, diberikan oleh Sang Buddha dalam upaya untuk membawa kepada pencapaian jana. Maka pencapaian jana itu tidak sekedar pokoknya meditasi, duduk, fokus dengan objek, tidak peduli dengan yang lainnya, tidak. Tetapi pencapaian jana ini adalah sebuah kulminasi, sebuah pencapaian yang tinggi, yang di situ muncul karena apa? Latihan-latihan lainnya juga. Karena seseorang itu memang punya kemoralan yang baik, punya indria sangwara, pengendalian indera, orang tersebut itu punya rasa puas, batinnya itu tidak banyak keinginan, jadi alih-alih mahica banyak keinginan, tetapi justru apica sedikit keinginan, rasa puasnya juga di sana ada, batin orang demikian juga senantiasa terjaga, untuk tidak membiarkan kotoran batin itu menguasai pikiran, dan juga seseorang juga memiliki sati sampajanya, perhatian, kewaspadaan, dan juga kebijaksanaan, maka seseorang ketika masuk ke hutan, ke tempat yang sepi, di sana melenyapkan 5 rintangan batin, pencapaian jana sangat memungkinkan untuk bisa dicapai. Dan itulah yang sebenarnya menjadi poin penting yang memang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwasanya pencapaian jana harus dibarengi dengan latihan-latihan lainnya. Ya, jadi secara singkat ada latih sila, indriya sangwara, santuti, ada jagaro, dan juga sati sampajanya, yang pada akhirnya adalah niwarana pahana atau pelenyapan dari 5 rintangan batin.